Masih ingat gak dengan lagu waktu kita kecil? Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Tapi hari ini kayaknya kita nggak cangkul-cangkulan. Karena Nggak ada. kita akan membahas tentang hidroponik di Oke. perkotaan. Memang, tapi kalau kita membahas tentang hidroponik tidak hanya berfokus pada tanamannya saja. Kalau kita lihat bahwasanya saat ini dunia 2019 dan sekitarnya ini kan banyak sekali kemudian sampah-sampah atau limbah-limbah plastik seperti botol air kemasan yang tidak terpakai, airnya terbuang, bikin polusi sampai Mencemari lingkungan ya. sampai ke laut dan lain sebagainya. Alangkah bijaknya kita kalau kita bisa memanfaatkan ini menjadi hal-hal yang sangat bermanfaat untuk salah satunya Kembali ke lingkungan, meramahkan lingkungan betul dipakai tersebut. untuk wadah kita tanam-tanam. Iya, selain itu memang hidroponik ini kan tidak perlu lahan yang luas. Jadi Betul. banyak sekali manfaat dan hari ini kita harus gali itu. Belajar lebih banyak lagi mengenai tanaman hidroponik seperti apa nih, Betul Matt. sekali. Bagaimana caranya hidroponik di perkotaan? Kita akan membahasnya setelah tayangan berikut ini. Berawal dari berkebun di rumah sendiri, menggunakan limbah plastik di halaman rumahnya di Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Hamidi kini menularkan konsep berkebun ramah lingkungan di salah satu kampung di daerah Ciputat, Tangerang Selatan, bernama Kampung Cantik. Konsep hidroponik menggunakan limbah botol plastik dan paralon diterapkan warga Kampung Cantik RW 3 untuk menghias kampungnya. Limbah botol-botol plastik digunting, dicat, dan dipasang spons atau busa untuk menyerap air dari dasar botol, sehingga warga tidak perlu menyiram tanamannya setiap hari. Sebagian besar tanaman yang menghiasi kampung ini adalah sayur kangkung, pakcoy, kol, dan beragam sayuran lainnya. Dengan adanya kampung hidroponik seperti di Kampung Cantik ini, dapat menjadi contoh bagi kampung di wilayah lain untuk menjadi petani kota yang dapat sekaligus mengurangi jumlah limbah plastik menjadi hidroponik. Ini kalau saya lihat daerah-daerah yang hijau-hijau, saya jadi keinget saya pernah ke Wonosobo gitu. Itu kayak di lereng pegunungan, pedesaan, tanam-tanam. Ternyata ini ada di kota penyangganya ibu kota loh, sangat luar biasa. Dan hari ini kita akan membahasnya. Telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia, Hamidi selaku petani kota dan juga Rusli selaku kepala kelurahan atau Lurah Ciputat. Kita langsung sapa. Halo Mas Hamidi, Pak Rusli apa kabar? Baik. Selamat datang di Halo Indonesia. Ini sangat luar biasa sekali. Kita ke Mas Hamidi terlebih dahulu. Mas Hamidi, ini bagaimana kepikiran kok akhirnya hidroponik dan memanfaatkan sampah? Awal mulanya ya tentunya tadi sampah makin banyak. Betul. Pemanfaatan di warga hanya sedikit untuk dijadikan kerajinan tangan. Tapi kalau lama-lama kan akhirnya jadi rusak. Jadi akhirnya jadi sampah lagi. Saya berpikir gimana caranya sampah ini awet. Dalam artian terus bermanfaat. Nah, satu caranya dengan cara nanam pakai ini, hidroponik sederhana. Jadi pemanfaatan sampahnya selagi belum rusak kan masih terus digantungin, masih ada tanamannya. Oke, berarti masyarakat sendiri mengumpulkan sampah-sampah plastik, botol terutama untuk jadi media menanam begitu ya Pak ya? Jadi dengan adanya kegiatan hidroponik sederhana ini nantinya jadi masyarakat bisa teredukasi. Ini loh sampah botol yang dibuang-buang ternyata bisa bermanfaat kalau kita pintar mengolahnya, dalam arti yang kita jadikan wadah untuk menjadikan menanam sayuran. Tapi biasanya warga kalau ngomongin sampah atau limbah mereka udah jijik duluan nih Mas. Mau tidak mau kita harus akuin itu kan. Terus kemudian harus jadi media tanam untuk tanaman yang akhirnya akan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, apakah kemudian mereka sempat berpikir kalau kemudian aduh kayaknya ini kan tempatnya kotor ya, sampah ya, limbah ya, itu aman nggak sih sebenarnya dikonsumsi gitu? Kalau untuk itu sih saya bilang aman. Yang namanya wadah kan ini plastik. Pot juga kan plastik. Sama. Malah ya pot kalau kita cari tahu dia adalah bahan dari daur ulang. Sedangkan si botol plastik ini benar-benar untuk makanan ya kan. Nah, untuk masyarakat alhamdulillah setelah kegiatan ini tersebar, sekarang banyak pemulung dadakan malah. Oke, malah dicari ya Iya, sampahnya malah ya, Pak dicari. ya? Jadi banyak pemulung dadakan yang akhirnya botol pada berebutan. Dan tadinya di lapak diremakin, sekarang lapak itu udah nggak ada botol-botol yang remek. Salah satunya yang di wilayah Ciputat. Oke, kalau kita ke Pak Rusli sendiri, ini gimana awalnya menggerakkan masyarakat? Di edukasi dulu kah kalau untuk hidroponik ini, untuk kita mulai melakukan penghijauan ini atau seperti apa Pak? Iya betul. Awalnya itu ketika kita di wilayah kita kebetulan
menjadi lokus untuk penilaian lomba ya. Oke. Lomba P2 WKSS. Dengan demikian persiapannya kita juga harus mempersiapkan suatu lokasi pertanian, walaupun mungkin dalam skala kecil ya, 20 kali 30 meter. Nah, Mas Hamidilah yang kita kebetulan diutus oleh dinas untuk membina atau membimbing ibu-ibu kelompok wanita tani yang ada di RW kami. Oke, jadi ibu-ibu kemudian diedukasi dan diajak gitu ya Pak ya? Diajari tentang bercocok tanam yang mudah dan cepat. Bagaimana respons ibu-ibu antusiasme mereka ketika pertama kali ditawarkan program hidroponik, Pak Rusli? Awalnya sih mungkin masih ragu ya, meragukan dengan kondisi lahan yang bala, kotor. Nah, itu bagaimana bisa mungkin terjadi ya yang saat ini udah menjadi daerah pertanian yang bagus, yang hijau. Mungkin awalnya ragu, tapi ketika Pak Hamidi memberikan sentuhan pembinaan yang pendekatan yang baik, mungkin karena sudah pengalaman ya. Ya Dekat dengan emak-emak ya. berjalanlah pembinaan itu sampai terciptalah kebun pertanian yang ya di warga masyarakat bisa dipakai untuk foto-foto gitu. Instagram Karena Suafoto ya, seperti Mas, bukan ya. di dalam kota gitu. Oke. Nah selanjutnya kalau Mas Hamidi sendiri ini bagaimana kemudian yang diajarkan terlebih dahulu, apakah memang lebih ke budaya mengumpulkan sampah untuk ramah lingkungan atau memang penghijauan atau emang banyak yang kemudian diajarkan kepada masyarakat di setempat? Kalau untuk apa yang dibimbing ke masyarakat tentunya ya satu arahnya pertama kali adalah pemilahan dulu ya dari sampah. Karena nanti kan yang sampah botol kita bisa manfaatin untuk nanam sampah-sampah yang lain, sampah organik bisa jadi pupuk kompos. Nah di sini jujur sih ibu-ibu di wilayah Ciputat pada antusias, Maka tadi saya bilang mereka mau untuk mulung nyariin botol. Oke. Karena emang waktu kegiatan awalnya stok botol maksudnya nggak punya, di bank sampahnya juga ada sedikit, itu pun udah pada diremekin, jadi bukan bentuk bulat. Akhirnya mereka pada mau untuk menjadi pemulung dadakan, nyari botol, dikumpulin, mereka potong gitu kan, dibimbing cara pemotongannya, terus juga tentunya tadi sampah itu kalau kita mau kreatif sedikit kan jadi cantik, dalam artian kita bisa warnain. Oke. Karena emang yang namanya hal yang dipandang indah, ya emang yang main warna-warni itu. Jadi dari yang tadinya sampah, kita main warna-warni, akhirnya kesannya jangankan anak-anak, yang tua aja kayak yang dewasa aja yang namanya warna-warni masih seneng gitu. Itu aja sih. Jadi tentunya sentuhan kreatif bagaimana caranya ini bisa memancing, ya maaf ya, yang disebut petani milenial. Oke. Nah bagaimana cara kita mengajak anak-anak muda? Sawah udah nggak ada, banyak yang kegusur. Terus lagi di perkotaan ada lahan orang. Ya kan, kita bisa pakai untuk jadiin KWT. Tapi besok kalau mau dipakai, dia bangun KWT hilang. Nah kembali lagi ini yang disebut yang namanya urban farming, yang maksudnya petani di perkotaan dengan memanfaatkan dinding rumah, terus pagar-pagar besi rumah. Jadi nggak ada kata alasan bahwa bertanam sayuran nggak ada lahan. Oke. Itu Akan selalu ada lahan. akan ada selalu lahan. Ya. Tembok kosong rumah, dinding rumah kita kosong gitu kan. Bisa digunakan. Kita jadikan kebun urban farming. Oke. Vertical Nah, ini garden ya. Ya, itu. betul, Ya. betul sekali. Nah kita akan mengetahui lebih dalam lagi seperti apa sih tanaman apa yang cocok untuk urban farming ini. Tapi kita harus jeda dulu. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Rasanya kalau lihat sayuran Apa hijau ini? seperti ini itu dengan lauk yang lain sama nasi yang agak hangat sama sambal. Sarapannya Aduh. sehat ya. Aduh, jadi lapar. Tapi kalau kita lihat memang hidroponik itu sangat luar biasa, memanfaatkan ruang seminimal mungkin, apalagi kita kan tinggal di ibu kota, kita warga ibu kota kan, walaupun bentar lagi mungkin udah pindah ya. Tapi ini yang menjadi harus wajib kita lakukan ketika memang ruangnya sangat sedikit sekali ya. Coba kita tanyakan ke Mas Hamidi. Mas Hamidi ini kan biasa kalau bertani, petani konvensional kan memang lahannya sangat luas dan ini lahannya kecil. Adakah treatment khusus untuk perawatan penanamannya sendiri seperti apa kalau hidroponik? Sebenarnya perawatannya gampang. Tadi saya bilang
yang pertama tentunya untuk si tanaman sayuran yang butuh pupuk nutrisi. Jadi ya kita siapin aja pupuknya. Di sini kembali lagi untuk semua hidroponik yang pemanfaatan sampah ini benar-benar semuanya manfaatin sampah. Karena pupuknya ini kita manfaatin air bekas cucian beras. Jadi ada di rumah benar-benar. Jadi botolnya juga di rumah ada, air maksudnya pupuknya air cucian berasnya juga ada. Jadi kita siapin itunya aja untuk pupuknya. Jadi Karena semua yang ada di dapur ibu-ibu bisa digunakan bisa. Nah, dan tidak dibuang sia-sia dari ya, buang Met, ya? sia-sia. Nah, untuk treatmentnya mungkin ya nanti kalau seandainya dari air beras tadi kita jadiin pupuk cair, nanti pemberiannya itu seminggu 2 kali. Nah, ini yang seperti Mas Raden lihat, karena emang di bawahnya wadahnya kayak begini kan isinya air nih. Jadi kalau kita siram dari atas dia akan ketampung airnya. Jadi benar-benar ini yang bagian bawah isinya nanti air. Jadi kalau kata orang kita nih tanaman dia belum teriak kehausan, kita udah kasih. Oke, berarti tidak harus ada petugas yang menyiram. Enggak usah. Jadi nggak usah. Jadi ini bisa ini kalau usianya segini tanaman nih minimal 3 hari sekali diisiin lagi. Jadi nggak harus sore pagi disiram. Oke. Ini simpelnya. Media tanamnya sendiri, tanah ini bisa dipakai berapa kali tanam, Mas? Nah, untuk tim media tanam ini bukannya tanah. Oh, ini bukan tanah. Awal mulanya ini adalah serbuk kayu. Serbuk kayu yang tukang kusen kan ada tuh. Jadi ngintip-ngintip. Yang tukang kusen ada tuh serbuk kayu kan, serutannya. Gaji. Iya, Limbah serutan kayu ya, serbuk kayu. Itu kita manfaatin buat jadi media tanam. Nah, itu akhirnya dia kan cepat lapuk jadi tanah. Jadi secara otomatis saat serbuk kayu itu lapuk, dia udah jadi pupuk organik juga. Itu. Jadi untuk itu nanti tinggal misalnya panen nih, kita potong, kita deminin akarnya minimal 1 sampai 2 hari. Nanti si akar yang tadi potong itu busuk, udah masukin bibit baru lagi. Oke. Karena ini organik. Jadi si media yang meskipun itu sedikit bisa berulang-ulang kita manfaat. Oke, bisa Kemudian, berulang-ulang. Tapi kalau untuk bibitnya kan mungkin kita ke Pak Rusli. Kalau untuk bibitnya sendiri seperti apa, Pak? Apakah kemudian pihak kelurahan ikut menyediakan bibitnya atau seperti apa? Kemarin kebetulan bibitnya itu dibeli langsung oleh ibu-ibu. Mereka patungan Inisiatif karena sendiri ya, Pak? semangat dia melihat hasil sementara yang ada di kebun tanah. Ya. Akhirnya beralih ke hidroponik, ya bibitnya memang mereka beli banyak. Sudah pesan banyak dan sekaligus di atas bimbingannya Pak Hamidi, lakukanlah pembibitan, penyemaian sampai tumbuh gitu. Oke. Sampai saat ini juga masih tersedia bibit gitu. Oh, masih banyak ya? Banyak ya Pak ya Masih stoknya. banyak. Kemudian ada lahannya sendiri itu ada berapa luas yang kemudian diolah oleh masyarakat? Kalau lahan pertanian yang di tanahnya ya itu kurang lebih 25 kali 30 meter ya Pak Hamidi ya. Nah, itu makanya udah penuh semua tuh oleh tanaman, makanya ibu-ibu minta beralih ke hidroponik agar dinding-dinding pagar rumahnya biar keisi sama tanam-tanaman gitu. Ya mulailah kita Pak Hamidi melakukan pembinaan, bimbingan, dituntun dari mulai penyemaian sampai Udah apa panen. namanya? Sampai panen ya Pak Sampai ya? panen, udah 2 kali panen ya Pak ya? Iya. 2 kali panen. Oke, ini kita masih akan melanjutkan bagaimana bertani di pusat kota, di pertengahan kota, tapi kita harus saksikan tayangan ini terlebih dahulu. Tak hanya menghiasi kampungnya dengan beragam jenis tanaman, keseriusan warga di kampung ini untuk bercocok tanam membuat para warga menggunakan lahan kosong yang tidak terpakai untuk menjadi kebun sayur mayur. Di lahan seluas 200 meter ini, varian jenis sayuran yang ditanami lebih beragam, seperti kangkung, selada, sawi, kacang tanah, pakcoy, cabai, terong, pare, dan kemangi. Apa yang dilakukan Hamidi dan warga kampung Ciputa disambut positif dan didukung oleh Kepala Kelurahan Ciputa, Tangerang Selatan. Rencananya kampung cantik ini akan dijadikan kampung contoh antar warga dari kampung-kampung di sekitar wilayah Tangerang agar tertular untuk mendaur ulang limbah plastik dan bertani di kampung sendiri. Hasil panen tentunya dapat dijual dan dapat meningkatkan pendapatan warga. Nah, ini kan sudah 2 kali panen dan barusan juga katanya bisa dijual hasil panennya untuk meningkatkan perekonomian warga. Nah, selama ini
hasil panennya apa dijual ke pihak luar atau warga sendiri atau bisa dikonsumsi oleh warga sendiri Pak Rusli? Untuk sementara ini untuk 2 kali panen kemarin itu sehabis dipanen kita jajakan, kita gelar di lokasi tersebut, otomatis kan banyak ibu-ibu anggota juga yang beli buat di rumahnya. Rebutan lah ya. Iya, rebutan lah. Atau tetangga-tetangga RT yang hadir pada saat itu melihat-lihat karena tanamannya segar ya, langsung dari kebun, biasanya semangat untuk membelinya gitu. Ya uangnya sementara masuk kas kelompok wanita tani yang ada di wilayah kita, ya nanti untuk keperluan anggota juga, untuk keperluan kelompok juga, misalnya untuk beli pupuk atau beli bibit yang baru gitu untuk operasional ya pada saat kita kerja gitu kan, ada kopi, ada makanan kecil gitu, itu aja dulu untuk sementara, baru itu yang bisa dilakukan. Mungkin ke depan ya kita akan jual keluar. Oke. Nah ini memang sudah jadi program setiap bulan kah atau program setiap minggu atau seperti apa nih Pak? Setiap Sabtu Minggu itu pagi sore memang ibu-ibu ada di kebun. Berkebun bersama jadi Iya, ya, Pak ya? berkebun bersama. Itu sudah jadwal Sabtu pagi, sore, sama Minggu pagi sore juga pasti ada yang dilakukan di kebun. Kalau misalnya tanamannya memang sudah berjalan ya paling tinggal perawatannya gitu. Oke. Tanaman, terkait dengan tanaman kita kembali Mas Hamidi. Tanaman apa saja yang bisa ditanam? Untuk semua, untuk jenis sayuran, ya mungkin seperti kangkung bisa. Ini ada selada, ini sawi samhong, pakcoy, terus lagi ada juga apa sawi sanpeng. Jadi cesi. Sebenarnya tanaman-tanaman sayuran yang satu, mungkin kalau untuk bayam yang agak sulit. Bayam. Oke, sulit Ya. ya. Ada satu ini ya. Ataupun misalnya kayak kembang kol nggak bisa. Oke. Cabe masih bisa. Tapi bukannya dia bercabang banyak gitu, Mas? Tapi cabe di rumah ada, alhamdulillah bagus. Buahnya juga di pot botol kayak gini. Cuma pohonnya nggak terlalu gede. Tapi yang kita ini adalah pemberian pupuknya yang akhirnya buah, ke arah buah yang banyak. Pohonnya kecil, kalau buahnya banyak siapa yang nggak seneng lihatnya? Kan itu yang perlu, buat apa pohonnya gede tapi buahnya nggak ada. Itu kalau iya, bisa betul pohonnya sekali. kecil, buahnya banyak dan besar. Oke. Gitu, jadi tanaman sayuran. Kalaupun untuk tanaman yang besar-besar nggak bisa, tapi khusus tanaman sayuran aja. Oke, seperti itu. Ya, kita akan masih lanjut berbincang, tapi kita harus jeda dulu, Pak. Ya, jangan kemana-mana. Pemirsa tetap bersama kami di Hala Indonesia. Ya kalau kita lihat isu global warming ini bisa diatasi dengan hal-hal yang simpel dan itu bisa dimulai dari diri sendiri dan itu salah satunya dengan urban farming, hidroponik, memanfaatkan limbah dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman warga Ciputat. Kita akan coba tanyakan ke Pak Rusli. Pak Rusli ini kan program yang sangat baik. Ada tidak kemudian dari kampung-kampung lain atau daerah lain yang datang ke Ciputat, ketemu Pak Rusli, Mas Hamidi dan teman-teman untuk juga belajar dan diaplikasikan di tempat mereka sendiri? Karena kita memang masih baru, untuk yang datang sih belum. Cuma kita akan tularkan ke RW-RW selanjutnya, Tempat, ya, RW lingkungan berikutnya. Setelah di RW 03 khususnya yang ada di Kelurahan Ciputat, kegiatan ini berjalan dengan baik. Saya berencana mungkin akan mengedukasi RW-RW yang belum ada kegiatan hidroponiknya. Tapi sejauh ini RW-RW yang lain ini sudah tahu belum kalau di salah satu tempat ini ada kegiatan kampung hidroponik seperti ini? Sudah tahu. Bahkan kemarin ketika ada, kebetulan daerah kita ditunjuk sebagai lokus dalam penilaian lomba P2KSS. Salah satunya adalah kelompok wanita tani itu yang ada di wilayah RW 03 dan semua ketua RW hadir pada kesempatan itu dan mereka lihat dan otomatis mereka juga sudah mengungkapkan keinginannya untuk seperti ini loh katanya, seperti yang ada di RW 3 kita pengen dibina nanti gitu. Ya, nanti selanjutnya saya bilang begitu.
Oke, kalau ke Pak Hamidi sendiri ini sudah ada berapa ibu-ibu yang dibina, kemudian bagaimana sih tantangannya dalam mengedukasi? Sebenarnya susah nggak sih menerapkan konsep hidroponik ini di masyarakat? Nah, mungkin kalau kita berbicara pembinaan untuk di wilayah Kota Tangerang, alhamdulillah udah banyak banget. Baik. Ya, ini maksudnya kita nggak bermain ibu-ibunya ya, tapi wilayahnya ya. Ya, oke. Karena yang kebanyakan dibina yang ibu-ibu, gitu. Kalau untuk di wilayah Tangerang Selatan itu baru di Ciputat, Pondok Aren, kecamatan waktu itu baru terjadi di Kecamatan Pondok Aren. Itu ada 2 kelurahan Pondok Aren sama kelurahan Curanmamu. Cuma mereka nggak ada pembinaan. Nah, untuk tantangan, ya kembali lagi karena pupuknya ini semuanya organik. Ini maaf kalau kita berbicara organik, kita aja nih manusia sebenarnya organik. Kenapa kita organik? Karena saat kita meninggal, bau, membusuk. Jadi yang namanya organik itu bau. Nah air beras itu, ini tantangan si ibu-ibu. Kadang-kala males ngasihin pupuknya. Karena emang si air beras itu kalau disimpan, Bau. bau. Tapi sebenarnya itu adalah pupuk yang paling bagus. Oke. Karena sayurannya menyehatkan dibandingkan kita manfaatin ya pupuk Kimia. buatan. Oke. Lebih nutrisinya lebih baik dengan tadi. Jadi ini mungkin kalau di dunia kesehatan ini yang disebut sayuran organik. Jadi bukan sayuran anorganik. Jadi ada 2 jenis. Kalau pakai pupuk kimia disebut sayuran anorganik, tapi kalau pakai pupuk organik ya sebut sayuran organik. Itu kan kayak tai sapi, tai ayam, tai kambing itu adalah pupuk-pupuk organik. Harum nggak? Enggak. Bau kan? Iya makanya yang namanya organik itu benar. Jadi itu tantangannya. Kalau untuk tantangan yang lain nggak ada. Mereka bisa atasin. Botol kurang jadi pemulung bergerak. Langsung. Langsung nggak ada yang kata malu-malu ibu-ibu bawa karung gitu. Karena ngapa? Karena mereka foto buat laporan. Laporan kegiatan Nilo kita juga waktu belajar nanam juga kita sempat jadi pemulung. Gitu. Jadi itu salah satu buat pancingan semangat yang lain. Oke, laporan ke suami juga kalau sering keluar rumah, ini kegiatannya gitu ya. Itu bener. Oke, Pak Rusli, terakhir mungkin harapan untuk warga yang ada di Ciputat. Saya berharap dengan adanya satu wilayah yang sudah menerapkan pertanian dengan sistem hidroponik ini bisa tertularkan ke wilayah Ciputat secara umumnya karena baru-baru ini kan baru di lingkungan RW 03 saja. Mudah-mudahan ke depan RW-RW yang lain bisa ikut dan akhirnya mungkin bisa sekelurahan Ciputat bisa mempunyai kegiatan bertani dengan menggunakan hidroponik. Oke, kalau Mas Hamidi mungkin go national. Kalau untuk saya tentunya untuk yang di wilayah Ciputat nih ya, di RT 01 RW 03. Yang pasti konsisten. Oke. Terus lagi kompak. Karena ini kegiatan ini adalah kegiatan kelompok Bersama ya. bersama. Jadi yang penting kompak. Nah, alhamdulillah kegiatan yang saya lakukan di sana itu udah mereka udah mulai pintar ngerawat tanaman gitu karena mereka udah panen ya. Kalau nggak pintar berarti nggak panen-panen. Udah 2 kali panen. Udah 2 ya, kali Pak? panen. Makanya saya selalu bilang kompak, semangat, kalau perlu konsisten. Botol yang ada bukan malah makin kurang, malah makin banyak. Oke, yang penting kompak dan konsisten untuk menjaga lingkungan. Benar. Terima kasih Mas Terima Hamidi, terima kasih, kasih Pak Pak Rusli Rusli. sudah hadir. Salam untuk teman-teman di sana ya. Baik, terima kasih. Ya pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda yang berikut masih akan ada informasi yang inspiratif dan menarik untuk Anda. Tetap di Halo Indonesia.